Selamat berjumpa anak-anakku sekalian dalam memasuki prosesi menerima materi MPLS di saat ini. Pertama-tama, terimalah salam pramuka. Salam pramuka. Nah, di saat ini materi pramuka akan kakak sampaikan bagi adik-adik, dan sebelumnya adik-adik tetap ada di dalam protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum materi ini kakak akan sampaikan, untuk itu adik-adik diminta untuk berdoa sejenak. Doa selesai. Nah, pramuka ini merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti yaitu bahwa orang muda yang suka berkarya. Nah, di dalam sejarah pramuka ini, bagi anggota pramuka aktif yang selama ini adik-adik pasti di jenjang penggalang pada tingkat SMP, ada 4 sebutan bagi pramuka. Yang pertama yaitu pramuka siaga, yaitu dalam kategori usia 7-10 tahun. Kemudian pramuka penggalang, yaitu dalam usia 11-15 tahun. Jadi adik-adik rata-rata pada usia ini masih termasuk di dalam anggota pramuka penggalang. Namun setelah usia 16 tahun pada tingkat SMA ini juga akan masuk di dalam kategori pramuka penegak, yaitu dalam usia 16-20 tahun. Kemudian yang keempat yaitu pramuka pandega, yaitu dalam usia 21 tahun sampai 25 tahun. Nah, adik-adik yang saya kasihi yaitu bahwa di dalam kepramukaan ini ada sebutan pramuka, kepramukaan. Nah, di dalam kepramukaan ini adalah suatu proses pendidikan di luar lingkungan sekolah, di mana adik-adik dibentuk di dalam kegiatan-kegiatan yang sangat menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dapat dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, sejarah gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya NPO, yaitu dalam bahasa Belanda Nationale Pathfinderij Organization di Bandung. Sedangkan di tahun yang sama pula di Jakarta didirikan Young Indonesia Pathfinderij Organization, yaitu disingkat JIPO. Nah, dalam gerakan pramuka ini bertujuan untuk membentuk setiap pramuka, yaitu memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup sehat jasmani dan rohani. Nah, tujuan ini juga membentuk adik-adik supaya tetap ada
di dalam pembentukan karakter jiwa nasionalis. Nah, dan yang kedua yaitu menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri serta mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Jadi pada tujuan yang kedua ini, adik-adik bisa mengaplikasi, merespon apa yang menjadi bagian daripada seluruh nilai-nilai yang terkandung di dalam Satya dan Dasa Dharma Pramuka. Nah, ini semua yang terkandung di dalamnya. Gerakan Pramuka ini akan menjadi dasar yang tangguh, yang kuat, di mana adik-adik semakin ulet di dalam pelaksanaan prinsip-prinsip dasar yang nantinya akan adik-adik terapkan dalam setiap proses di mana adik-adik, jika bersama-sama dengan kami di Lembaga Pendidikan SMA PGRI 4 Khairatu ini, akan diterima sebagai anggota Pramuka. Nah, pada prinsipnya, dasar daripada gerakan Pramuka itu sendiri, yang pertama, yaitu dalam iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, serta bersama-sama hidup bersama hidup dalam alam semesta. Dan yang ketiga yaitu peduli terhadap diri pribadi. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan Pramuka. Nah, adik-adik, metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif, progresif, yaitu melalui yang pertama, pengalaman kode kehormatan Pramuka. Yang kedua, adik-adik bisa dapat belajar sambil melakukan. Nah, apa saja yang adik-adik lakukan di kepramukaan, itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada seluruh proses belajar. Baik itu di dalam lingkungan sekolah, di rumah, maupun di dalam masyarakat. Kemudian kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan belajar, berkelompok, bekerja sama, berkompetisi, berprestasi, itu adalah bagian yang selalu kita ajarkan di setiap proses-proses berpramuka sebentar nanti. Kemudian kegiatan yang menarik dan menantang. Di dalam pramuka kegiatan-kegiatan sangat menarik dan menantang. Karena bukan saja berisiko, tetapi menjadi tantangan hidup ke depan, sehingga di dalamnya adik-adik bisa lebih membangun hidup yang lebih menunjang di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang akan memberikan dampak yang lebih baik. Kemudian kegiatan-kegiatan kepramukaan ini juga ada di dalam alam terbuka, dalam orientasi teori, tetapi juga di dalam praktek, supaya adik-adik bisa lebih memiliki penguasaan, pengalaman, dan juga kecakapan dalam hidup, terlatih, dan bisa dapat lebih mengenal diri dan lingkungan sekitarnya. Kemudian adik-adik yang keenam, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Jadi baik itu secara pribadi tetapi keluarga, dan ada lingkungan sekitar, baik itu masyarakat, bisa dapat menunjang seluruh kegiatan-kegiatan adik-adik, baik itu di dalam teori maupun di dalam berlatih, di alam terbuka maupun ada di dalam hal-hal apa saja. Dan kehadiran orang lain adalah bagian daripada kita di dalam mendewasakan diri ke depan. Kemudian yang ketujuh yaitu penghargaan berupa tanda kecakapan. Di dalam seluruh proses kepramukaan, jika adik-adik rutin berlatih,
dan serius di dalam menjadi anggota pramuka aktif, itu berarti adik-adik dapat menerima tanda-tanda kecakapan. Ada tanda-tanda kecakapan umum, tetapi juga ada tanda-tanda kecakapan khusus yang nantinya adik-adik terima. Kemudian yang ke-8 yaitu santun terpisah antara putra dan putri. Jadi kegiatan-kegiatan kepramukaan dalam Penegak ini juga adik-adik akan ada di dalam kelompok putra maupun kelompok putri yang biasa disebut dengan sangga putra maupun sangga putri. Nah, itu yang mungkin kakak sampaikan pada kegiatan MPLS, memperkenalkan secara singkat dan hal-hal yang mungkin dapat menjadi bagian daripada materi kepramukaan di saat ini. Terima kasih kakak sampaikan dan salam pramuka.